kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini seperti biasa kita mau menggibah. Oh, jadi jatuhnya gibah ya. Padahal kita ngomongnya depan kamera. Masa kita menurunkan derajat acara kita ya, menjadi jadi gibah. Kita berdiskusi dengan intelek dan akal sehat. Alhamdulillah loh. Jadi kita mau bahas salah satu sosok yang kalau di searching ini katanya jurnalis senior. Namanya Lukas Luarso. Yeay. Mantan ketua AJI atau AJI. Aliansi Jurnalis Independen. Kalian tahu AJI itu apa? Enggak. Organisasi Jurnalis. Iya, jurnalis. Iya, tapi dia penting karena ini adalah sebuah organisasi wartawan Ya. yang memberontak terhadap penguasa Orde Baru di masanya. Oh, dibentuknya sejarah latar belakangnya dari situ karena Iya, memberontak. jadi kan Orde terhadap- Baru kan Soeharto nih ya. Ketika itu sebenarnya hanya boleh ada satu organisasi wartawan, namanya Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, kemudian segerombol wartawan-wartawan yang rebellious gitu, itu membentuk AJI, salah satunya Lukas ini. Jadi dia punya reputasi yang harum lah di masa lalu ya, sebagai wartawan yang berintegritas, melawan penguasa yang otoriter gitu ya, yang memperjuangkan independensi, kemandirian wartawan dan seterusnya. Benar. Tapi Bang, Pak Lukas ini hadir di podcastnya Abraham Samad Speak Up 27 Juli lalu itu sebagai narasumber. Nah, judul podcastnya tuh Bang, Lukas Luarso, Pertemuan Prabowo Jokowi Membuat Rakyat Kecewa. Tapi Itulah maaf judulnya. Pertemuan. Atau mau dikasih tahu dulu ke mungkin para penonton yang masih muda, Gen Z, yang siapa Pak Lukas? Yang Pak seumuran Lukas? kamu. Iya, boleh. Jadi Pak Lukas tuh jurnalis senior dan beliau ini pernah bekerja sebagai wartawan di Harian Bisnis Indonesia dari tahun 94 sampai 95. Terus beliau juga pernah bekerja di majalah Forum Keadilan periode 95 Nah, yang sampai lebih penting yang kedua itu. 99. Forum Keadilan. Forum Keadilan itu di Terkenal, masanya adalah sebuah majalah yang kayak level-levelnya Tempo lah ya. Oke. Bang, ini dong Ya udah. Tempo kan ditutup tapi tahun berapa tuh 96 kalau nggak salah. Oh, iya. Nah pada saat yang sama ada Forum Keadilan ini. Nah di Forum Keadilan ini ada banyak wartawan-wartawan yang gitu, yang jago, yang kritis. Lawannya tuh Soeharto gitu loh, presiden yang sangat otoriter. Jadi emang Lawannya dia ada top tier. top layer. Iya, benar. Terus dari sana dia kemana? Dari Forum Keadilan. Dan dia ini juga akhirnya ke AJI tahun Ya dia di AJI sebagai wartawan, tapi yang penting juga kalian harus catat bahwa dia itu ada di Dewan Pers. Dewan Pers. Oh, Oh iya, dia jadi iya. sekretaris umum, I guess di Iya. Dewan Pers itu sempat. Terus dia masuk ke SEAPA kalau nggak salah, Southeast Asia Press apa sih A-nya? Southeast Asian Press Alliance tahun 2000 sampai 2004. Jadi di Oh, itu masanya, ya di udah masanya itu memang dia tuh terhormat, Lukas itu, Oke. ya di masa lalu. Respect abangku. Namun, Tapi nah sekarang sekarang coba kamu ceritakan dia mau ngapain sekarang? Iya, intinya di podcast Abraham Samad itu dia kayak ngejelasin Pak Lukas ini kayak nggak suka sama pertemuannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi buat penonton, Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini sempat ada pertemuan sebelum Kongres PSI tanggal 20 Juli ya. Tanggal 20 Juli ya. kan ada pertemuannya tuh. Nah, setelah pertemuan itu kan lumayan rame ya. Dan akhirnya si Pak Lukas ini menyoroti bagian itu. Nah, cuma yang mau kita omongin di sini nggak semuanya ya. Kalau misalnya mau nonton ya udah. Tapi ini beberapa yang bisa kita highlight dari omongannya Pak Lukas. Nah, sorry kalau buat para penonton yang memang ada ini cuplikan videonya, kalian bisa tonton di channelnya Abraham Samad Speak Up yang tanggal 27 Juli. Yang videonya judulnya Lukas Luarso, Iya. Pertemuan Prabowo Jokowi Membuat Rakyat Kecewa. Itu Tapi itu langsung. memang 48 saya tuh merasa heran ya, atau ya tertarik lah gini. Ini orang-orang yang di masa lalu ini terkenal sebagai para pejuang Berintegritas, demokrasi, ya. berintegritas, ya taruhlah majalah Tempo gitu ya. Iya. Kan majalah Tempo itu dulu dikenal sebagai majalah yang di masanya ya itu sangat berintegritas, sangat kritis, sangat fair gitu, sangat Intinya adil. memperjuangkan keadilan, memperjuangkan rakyat lah ya. Betul. Tapi Nah, itu ada Tempo ya. Iya. Kan kita kenal sekarang Tempo menjadi media yang sangat seperti benci banget ya sama Jokowi ya. Ya. Jadi kayak
maksud saya kritis itu ya bagus lah ya. Tapi kalau Anda tuh sampai tahap Anda membenci Jokowi, padahal Jokowi itu adalah seorang presiden, pemimpin negara yang menurut saya sih bukan relatif, bahkan dia memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Dia misalnya kayak kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ketika dia menjadi presiden, dia tidak pernah memperkarakan orang-orang yang menghina dia, ya, memfitnah dia. Sekarang baru setelah dia tidak lagi menjadi presiden, barulah dia misalnya melaporkan Surya Paloh dan kawan Surya Paloh. Roy Suryo. Maaf ya Pak Surya Paloh nggak maksud lagi. Bukan Bapak loh. Bukan Bapak. Tadi kebetulan saya baru aja baca tentang Surya Paloh. Oke. Ya tentang siapa tadi Roy Suryo Suryo. dan kawan-kawan. Kan baru sekarang. Tapi aku punya opini pribadi sih. Apa itu? Menurut aku pribadi, karena media-media itu dan orang-orang itu kan memang kayak misalnya organisasi aja itu kan terbentuk karena memang rebel gitu loh, kayak melawan pemerintah kan. Itu di Orde Baru. Nah, sampai akhirnya it turns out kayak akhirnya ideologi mereka tuh akhirnya kebawa sampai pemerintahan selanjutnya, di mana mereka selalu berpikiran, selalu menganggap pemerintahan yang ada sekarang ini itu sama aja kayak di Orde Baru. Jadi kayak selalu ada pola pikir atau pemikiran yang pemerintah ini sampai kapanpun, sampai siapapun presidennya itu nggak akan benar dan memang harus dilawan. Gitu. Nah, dalam hal ini, menurut Cindy, iya, enggak itu sangat make sense. Tapi gini sih, saya senang sama orang kritis ya. Saya senang sama orang kritis, orang yang berani speak up ya, speak out ya, bilang kalian nggak benar, kalian pemerintah harus dikontrol ya kan, ya. Tapi kan harus fair, harus kritis tuh tidak mesti apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu salah dong. Dan ini sekarang yang dia serang kan Jokowi, bukan pemerintah kan dia. Jokowi kan udah lewat, ya. Ini aja masih dihajar terus. Prabowo juga disinggung ya. Iya. Enggak, Prabowo ya, oke. Ya. Tapi Jokowi terus kenapa terus diserang? Kayak urusannya sama gue apa ya gitu. Nah, itu satu ya. Kedua adalah kritis tuh harus fair, harus adil, harus objektif. Nggak bisa pokoknya pemerintah itu pasti diserang, penguasa harus diserang. Bahkan boleh nggak sih Anda kritis tapi Anda fitnah? Boleh nggak sih Anda kritis tapi Anda bohong? Boleh nggak sih Anda kritis tapi Anda menciptakan cerita sendiri gitu loh? Yang fiksi jadinya. Kan tetap nggak boleh dong. Bener, nggak boleh. Jadi dengan kata lain, kalau kamu kan masih berprasangka baik nih, Cindy, anak Z kan? Ya, Z. Kamu juga ya? Ya, Z. Anak Z nih cuma lihat, kayaknya dia dari dulu udah kritis terus sih, sekarang pun harus kritis terhadap siapapun. Oke, itu namanya prasangka baik. Ya. Buruknya adalah yang dituduhkan oleh sejumlah pihak, bahwa di belakang mereka ada kekuatan-kekuatan yang memanfaatkan mereka untuk menjatuhkan misalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo sebagai lawan politik. Paham nggak? Jadi bisa, kalau prasangka baik, mereka melakukan itu karena udah kebiasaan. Dari dulu udah nyerang terus, sekarang masih nyerang gitu ya. Atau prasangka buruknya adalah emang niat jahat. Ya. Saya setuju dulu sama yang pertama aja deh. Yang kamu bilang itu. Ini si Lukas nih contohnya nih. Kita kan akan bicarakan Lukas nih. Dari dulu bawaannya emang harus berantem gitu kan. Jadi preman. Baku hantam aja gitu. Iya. Ayo, lawan gue. Ayo, apa lu? Pasang badan. Nah, itu sangat saya sayangkan. Ya. Karena dulu tuh kita menghormati dia karena dia berani. Tapi kalau sekarang kita jadi lihat, lu kenapa sih ngomong begitu gitu loh. Lu ngada-ngada ya. Ya kayak misalnya kasus inilah ijazah palsu. Ya, ini bukan si Lukas ya, tapi Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi Pak Lukas nulis juga, Bang. Oh ya? Ada judulnya intinya soal ini, teka-teki ijazah palsu Jokowi gitu. Ya kan? Artikel opini. Nah, itu aja. Kan kalau buat saya ya, orang yang masih mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi sekarang ini, itu agak kurang pintar. Sorry, artikelnya judulnya 3 teori teka-teki ijazah Jokowi. Artikel opini. Jadi mungkin kita nggak tahu isinya ya. Mungkin dia nyerang. Menduga adanya narasi terselubung dan teori konspirasi di balik isi ijazah. Nah, sekarang kita kembali ke percakapan kamu. Ya, jadi yang kita highlight yang pertama itu
Pak Lukas bilang kalau misalnya Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi terus, kesannya Pak Prabowo nih jadi kayak nggak pede katanya. Kan, jadi kan Pak Prabowo kayak apa sowan ya ke Pak Jokowi. Kayak kesannya kok kayak Pak Prabowo melaporkan sesuatu, meminta kayak dimentorin, terus juga berkomunikasi. Kok kesannya jadi bukan Pak Prabowo-nya yang presiden, jadi nggak pede. Katanya gitu. melanggar etika kenegaraan, Bang. Katanya. Kata dia. Nggak, what do you think? Kalau menurut aku sih silaturahmi biasa kayak aja sih aja nggak sih sebenarnya gitu ya. kan. Cuma dipandangnya tuh kayak gitu. Terus juga dia nyorotin Bang, kan katanya gini, kan Mas Gibran itu kan anaknya Pak Jokowi. Ya kalau misalnya kayak gitu, harusnya Mas Gibrannya nggak usah ikut aja. Kenapa jadi Mas Gibrannya diajak? Terus Mas Gibran itu ada di sana di pertemuan itu sebagai anaknya Pak Jokowi atau sebagai wapres gitu. Jadi kalau misalnya Bang Ade dan para penonton bingung, itu ada satu foto itu kayak di meja makan. Nah itu posisinya nih meja makan. Nah di sini nih bangku deretannya Pak Prabowo sama timnya. Iya di sini di sebelah Nah sini. ini meja. Nah di sini ada Pak Jokowi tengah ditemenin Bu Iriana sama Mas Gibran. Nah kata Pak Lukas, ini menurut pendapat menurut Pak dia, Lukas, ya, benar. jadi netizen mempertanyakan Pak Gibran nih posisinya apa? Anaknya Pak Jokowi apa wapres gitu? Karena kok kalau misalnya memang itu konteksnya pertemuan antar kepala negara dan mantan kepala negara, mendingan Anda nggak usah ikut gitu. Ataupun harusnya Anda mendampingi Pak Prabowo. Di sampingnya Pak Prabowo. Cuman saya gitu. sebagai netizen melihat itu bangku udah penuh, Bang. Itu bangku yang sebelah sini. Udah penuh. Sebelahnya Pak Prabowo penuh, ya? makanya duduk di Masa sini. Pak Gibran suruh diri nggak sopan dong. Nggak sopan, iya. Atau disuruh di luar. Masa di pangku kan nggak mungkin. Tapi itu yang saya katakan tadi. Iya. Karena ini dimulai dengan prasangka yang sudah negatif, ya. Lukas ini udah benci banget sama Jokowi kayaknya ya. Ini juga dia itu mirip-mirip jadinya dengan Roy Suryo, dengan Rismo. Ini levelnya tuh di situ sama Dr. Tifa, ya. Levelnya tuh di situ. Membenci Jokowi sepenuh hati. Yang entah kenapa dia melakukannya. Ya. Jadi dia bahkan menggunakan istilah dagelan. Wow, rendah lah ya. Dagelan. Ya pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi dianggap sebagai dagelan. Dianggapnya pertemuan formal, padahal kan itu informal nggak sih jatuhnya? Maksudnya kayak apapun formal kayak mau informal kayak ini kan sebenarnya biasa-biasa aja. Iya. Jokowi sama Prabowo deket nggak? Deket. Deketnya banget atau deket aja? Banget nggak sih? Banget. Bestie. Kayak kita. Iya. Nggak beneran. Iya. Beneran. Maksud saya, come on, kita lihat deh ke masa lalunya kan. Ini dua orang yang tadinya berantem, bertahun-tahun, bertarung, kemudian pada tahun 2019 menjadi bestie. Iya benar. Siapa yang melakukan upaya mendekat? Pak Jokowi. Diajak, lu jadi bestie gue aja deh. Asik-asik ya gitu. Karena persahabatan kita apa gitu waktu itu ya, pidatonya. Takkan pernah putus. Terus Pak Prabowo ya kalau lagi debat sahabatan gini kan gimana ya gitu. Oh dia ngomong gitu? Ada kan gimana gitu. Iya. Jadi pas debat nggak apa-apa debat aja gitu. Nah, jadi yang penting adalah dia udah jadi temen. 5 tahun ada di kabinetnya Jokowi. 5 tahun dia di kabinet Jokowi. Dari orang yang 2 kali kalah menjadi orang yang menjadi bagian dari pemerintahan. Karena kan emang ibaratnya Pak Jokowi ngajak kan waktu itu di kabinetnya jadi Menhan. Betul, Pak Jokowi yang mengajak. Itu kali di seluruh dunia tuh nggak ada. Padahal awalnya bersaing kan, jadi kayak how? 2 kali loh, 2014, 2019, ya. Kemudian diajak. Nggak ada di negara lain ada dua calon presiden yang bertarung, terus yang menang ngajak yang kalah gabung yuk. Benar, itu emang Jokowi banget, emang Indonesia banget lah ya. Terus dia berteman, terus ada pemilihan presiden, ya. Jokowi membantu siapa? Prabowo. Dan meninggalkan partainya. Sebenarnya bukan meninggalkan. Partainya Jokowi namanya PDIP kan menendang keluar Jokowi, mendepak. Ya. Kata-katanya dipecat. Nah, dia terus keluar gabung sama siapa? Prabowo. Terus anaknya dia bernama Gibran ya menjadi wakil presidennya Prabowo. Kurang bestie apa sis?
Iya, benar. Iya enggak? Benar-benar. Penonton nilai sendiri deh. Hubungan mereka tuh sangat akrab, sohib. Iya. Tapi kemudian sekarang kan ada banyak sekali pihak yang berusaha memecah mereka dengan mengatakan bahwa wah Prabowo sudah ditinggalkan atau Prabowo sudah meninggalkan Jokowi, Jokowi sudah berada di luar Prabowo. Oh ya. Nah Prabowo ini seperti mau menunjukkan dia jalan-jalan nih, kan dia sedang jalan-jalan ke luar negeri. Iya, iya, iya. Benar. Tapi yang ke luar negeri kunjungan kenegaraan ya? Kunjungan kenegaraan Oh. yang kemarin sempat ketemu Trump nggak sih yang soal tarif dan segala macam. Oh iya, iya. Yang penting dia pulang. Hah? Prabowo dengan sengaja ingin menunjukkan kepada publik, gue pulang nih. Gue ke bestie gue dulu ke rumah Ke bestie gue dulu gitu. Iya. Benar-benar. Besti. Bestie, apa kabar bestie gitu kan. Ketemulah dua besti ini dan dia bilang ini besti gue lagi sakit nih. Oh iya, lagi Iya. sakit. Ya kan nggak boleh keluar kan. Tahu kan kasus yang sebetulnya Jokowi itu dipanggil oleh saya lupa Polda atau apa ke Jakarta untuk diperiksa karena urusan Ijazah. ijazah. Oh. Cuman kata Jokowi nggak bisa kita ke sana. Soalnya dia lagi sakit, takut nular, takut segala macam, Iya. gitu kan? Jadi seserius itu dia sakitnya. Ya kalian kan juga lihat foto-foto dia kan, video dia kan, Iya. kan sakit banget. Iya. Makanya dia ada di Solo. Datanglah rombongan Prabowo, dung 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 dung, dung, Iya. datang. Besti, ya. Mungkin ada adegan pelukannya dulu kali. Iya. Oh bestiku gitu. Wow. Enggak. Ini Sama bercanda sekali ya. Iya, iya, iya. Jadi mereka bergabung, ngobrol lah bareng-bareng, ya. Duduknya kepenuhan kursi. Kepenuhan. Penuh. Masa di pangku kan nggak mungkin. Gak mungkin lah. Bu Iriana di pangku kan gak mungkin. Iya, So benar. sweet ya. Nah, ya buat kalian kan ya, Iya. salahnya di mana sih? Nggak salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Penuh. Iya. Kita malah ngelihatnya kayak tadi sini nanya, menurut lu gimana sih Gra? Itu penuh Sin. Oh iya kan. Penuh Sin. Itu penuh. Dan apapun lah ya alasannya, ya kan nggak usah juga diangkat secara tidak proporsional seperti yang dilakukan Lukas dong. Ya. Dia bilang apa? Ini Gibran ini menjadi wakil presiden Atau jadi anak Pak Jokowi Sebenarnya di situ. podcast itu juga Pak Lukas tuh nuduh bahkan itu sebenarnya si Jokowi kayak kelihatan gak sakit. Soalnya dia ketika lagi diskusi ngobrol dia masih dengerin. Lah emang dia mau ngapain anjir, dia rebahan. Ya. Orang gini ya Pak Lukas, orang sakit, misalnya tipes nih, kita masih bisa dong, hehehe, masih bisa ketawa. Kita tipes juga masih bisa duduk, Pak. Masih bisa. Loh enggak, bahkan Jokowi kan udah berulang kali kelihatan kan yang dia jalan sama anak sama cucu-cucunya. Tapi menurut aku udah better kok, makanya Ya, mungkin much bisa better. ngobrol Pengobatannya udah gitu membaik, ya. cuman masih sakit, belum Masih. yang sembuh total mungkin, belum yang 100%. Recovery. Ya siapapun yang lihat video dan fotonya kan lihat. Iya. Dan orang tuh menganalisis setiap kali ada videonya kan, itu botak ya sekarang gitu kan, tau nggak? Agak Karena ada kamera kan dari belakang juga, itu eh, kelihatan rambutnya agak rontok gitu, namanya juga udah tua. udah tua. Pak. Cuman ya itu jangan, lo kenapa sih harus marah-marah begitu? Iya. Bahkan mengatakan itu dagelan. Bahkan kalau nggak salah dia juga ngomong kan abis pertemuan itu ada doorstop gitu kan, wawancara sama wartawan. Nah dia tuh kayak bilang kalau misalnya doorstop kenapa, kan si Pak Prabowo-nya tuh malah ngomongin yang soal bukan pengalaman sih, kayak kunjungan ke negara dia ke beberapa negara. Nah dia malah kritik itu, Bapak ngapain ngomong-ngomong pas di doorstop soal kunjungan ke negaraan, harusnya tuh Bapak ngomong kondisi si Jokowi gimana, terus ngomongin apa. Lah, posesif banget ya. Kok posesif sih? Kok ngatur sih? Nggak suka deh diposesifin. Kenapa? Jadi menurut kalian Seharusnya pas Enggak, bukan. Posesif itu artinya apa? Posesif tuh kayak ngatur gitu. Kamu harus gini, kamu harus Lukas gitu. terhadap Prabowo. Iya, jadi kayak karena beberapa yang kita highlight juga jadi kayak ih kok Pak Lukas posesif sih ngapain gitu. sih ngatur-ngatur gitu kan. Kan yang diwawancara dia ya. Prabowo, Lukas tuh merasa Prabowo tuh milik dia. Ya Prabowo tuh harusnya gini dong. Iya kok posesif gitu. Kan lo kepala negara, harusnya
kalau misalnya itu pertemuan lo sama Pak Jokowi, lo ngomonginnya kondisi Pak Jokowi gimana, yang diomongin apa aja kayak gitu-gitu, bukan malah kunjungan kenegaraan yang 2 minggu itu lo omongin ke Kan wartawan. kebayang nih ya, Prabowo datang, dia mau ngomongin apa sama Jokowi? Gimana nih kondisi politik saat ini, kan juga nggak tepat kan? Iya. Dia lagi cerita, kemarin tuh kami ke ini, ke mana gitu, ada pertemuan di mana dengan presiden mana, kita ngobrol ini ngobrol itu. Oh gitu, kata Jokowi. Oh iya ya, seru juga ya. Iya. Itu yang gengnya Prabowo siapa lagi, tahu nggak? Aku nggak tahu tuh siapa. Soalnya yang dampingin Tim-timnya. tim-timnya kayak siapa, Letkol Teddy gitu-gitu. Oh iya. Tapi benar yang kalian bilang, ya bahwa percakapannya itu tentu saja terarah pada ngapain aja kemarin ini selama misalnya 2 minggu. Saya kesini gitu kan, ketemu ini, oh ya saya berhasil menurunkan tarif atau apapun lah namanya. Ya masa nggak boleh? Ya kan dia kayak curhat gak sih? Maksudnya namanya jatuhnya. Besti kan juga pasti curhat. Kemarin tarifnya gini-gini. Dan yang sebagai orang yang dicurhatin ya dia juga mungkin ngasih insight dia sebagai mantan kepala negara atau gimana gitu. Mungkin. Even ini Bang, Pak Lukas juga kayak jatuhnya kalau yang aku lihat agak julid ya ke Pak Jokowi kayak. Kenapa? Nih Pak Prabowo ngapain sih deket-deket Pak Jokowi? Pak Jokowi itu tuh kontroversial, dia tuh tokoh yang kontroversial katanya. Iya, takut dia. Kayak Pak Jokowi tuh mungkin dipuji-puji memang 9 tahun masa pemerintahannya, tapi setahun terakhir aduh gitu. Karena rekam jejaknya ini, pokoknya dia nyorotin ada berita Bang. Jadi Pak Jokowi itu datang ke rumah makan soto, aku nggak tahu soto mana. Terus pas di warung makan itu, rakyat tuh kayak ya udah biarin aja gitu, ngebiarin aja kayak kalau istilahnya negor. kayak dikacangin gitu. Sama rakyat. Sama rakyat. Terus akhirnya Pak Lukas nyimpulin, oh berarti selama 9 tahun terakhir pas si Pak Jokowi ini dipuja-puja, itu settingan ya. Karena setelah dia udah nggak menjabat, rakyat udah nggak ada yang peduli tuh sama dia. Pak, itu protokol namanya Pak. Enggak, saya bahkan meragukan itu. Terus dia bilang gini Bang, coba lihat Obama udah nggak menjabat aja, tiap dia kemana-mana selalu dimintain foto, mintain selfie. Kok ini Pak Jokowi enggak? Berarti dia raja pencitraan, dia pencitraan dong. Aku tuh kan baru dari Solo kan, karena lagi ada kongres PSI. Di situ aku nanya sama orang Solo, ya supir lah apalah, semua tuh ceritanya sama. Oh setiap hari itu orang datang ke rumahnya Pak Jokowi. Iya. Bang, aku aja aku potong. Aku aja nggak ke Solo. Waktu aku kan ngeliat beberapa rekamannya di TikTok kan. Itu tuh bener-bener dari Pak Jokowi masuk, itu orang udah pada diri, megang HP, itu semua bener-bener semua megang HP ngerekam. Cuman kan namanya ya mungkin mantan presiden, jadi tetap harus ada protokol kayak. Yuk kondusif dulu mau makan Pak D-nya gitu. Bayang nggak? Dia mungkin mengharap ketika dia lagi makan tuh, wah ada juga yang menyodorkan tiba-tiba Pak. Iya gitu kan. Kali udah ada yang jagain kan. Jangan ya, lagi makan dulu, kasihan. Kasihan Pak De lagi nyeruput soto. Pak. Kan gimana ya? Iya benar juga. Jadi menurut saya sih ya Lukas tuh mengarang bebas lah, menganggap bahwa selama ini ternyata Jokowi itu kedatangan orang-orang menemui dia itu settingan. Mungkin salah angle kali Bang. Mungkin dia ngelihatnya yang pas di mana. Pas gitu. udah tar dulu Pak Presiden makan dulu. Terus tiba-tiba ada yang ngambil mungkin, video. Itulah makanya. Hening nih gitu. Apa enggak mungkin yang ngevideoin juga ya iseng aja makanya ngerekam terus disalahgunain sama dia gitu. Ya itu yang saya mau bilang bahwa kok lu nggak bisa ya baca aja media sosial gitu ya. Ada di medsos, ada di media massa. Itu kan banyak sekali cerita tentang bagaimana Jokowi itu masih terus didatangi oleh masyarakat sampai sekarang. Malah narasinya Pak Lukas ini kan membuktikan kalau masyarakat kita udah muak sama Pak Jokowi, jadinya mungkin Anda saja. Iya juga ya, netizen yang mana Pak? Bingung juga nih jadinya. Mungkin yang muak tuh kita ke Pak Lukas kan. Tapi terus ini yang soal foto ya. Ingat gak di percakapan ini yang dia kan bukan sama Abraham Samad ya? Bukan. Anak buahnya ya. Yang sama julidnya juga ya? Wow, iya. Iya lagi. Itu kan dia bilang, itu fotonya yang ada malah fotonya Jokowi, mukanya, sementara Prabowo cuman bagian belakang kepalanya. Ya. Itu menunjukkan bahwa siapa tuh yang jadi presiden.
Tapi kan ada foto yang di arah bagian sini. Pak, Maksudnya namanya foto. Ini kan dua sisi ya, Dua Pak. sisi. Yang ngefoto nggak cuma satu orang. Bapak cari deh foto yang dua sisi gitu. Ada ya. ada. Makanya Bapak coba cari di ke aplikasi banyak kan, Pak. Di berita. Di berita, jangan cari dari satu sisi. Kita pun kalau foto pasti juga kayak berbagai angle nggak sih? Iya, Nggak yang ada yang di sini, ada yang di sini, di sini gitu kan. gitu. Ini kita yang Gen Z tau ya. Nggak, dia kayaknya Iya. Lukas emang udah agak sakit sih. Jadi Iya. Sakit hati. mungkin sakit hati kita nggak tahu kenapanya. Cuman ya itu, bahkan dia sampai tahap di mana dia menyimpulkan bahwa ini nih sebetulnya, kan dia bilang tadi ini dagelan, Dagelan. memalukan. Jadi ngapain seorang presiden menemui, dia menggunakan kata menghadap ya. Menghadap. Ya, Iya, menghadap. Bayangin, Melaporkan. Prabowo datang ke rumah Jokowi bercengkrama sesama besti. Nah, itu framingnya, kata yang dia gunakan adalah Prabowo menghadap. Come on. Tapi gini Bang, aku mau nanya deh, maksudnya bukannya juga presiden-presiden Indonesia tuh kayak emang ya sering kayak gitu, misalnya nih Pak SBY ke Bu Mega. Betul. Terus Pak Prabowo juga pernah ke Bu Mega. Iya. Pak Jokowi iya, ke Enggak, SBY sama Bu Mega salah, nggak ada. Oh, nggak Oh, nggak ada. ada ya? Pak Prabowo ke Bu Mega mungkin. Pak Prabowo ke Bu Mega. Ada. Iya, maksudnya Kan apakah Prabowo menghadap ke Bu Mega? Enggak. Ya enggak lah. Enggak. Prabowo tuh, ya dalam hal ini bukannya saya lagi jilat-jilat Prabowo ya. Hah, Kan kelihatan sekali sangat terbuka, open ini dia. emang dia ekstrovert gak sih? Ya bahkan mungkin ekstrovert juga ya, tapi Iya. bukan itunya. Poinnya Ekstrovert adalah kalau udah dia ini kena- presiden, dia pemenang. Hah, Jadi dia presiden Indonesia loh. hah. Tapi terus apakah kemudian gara-gara dia presiden, dia kayak membatasi diri? Ya enggak dong. Oh, enggak. Megawati dong yang datang ke gue. Loh. Enggak. Sebenarnya gitu. itu begitu, tapi kan Megawati nggak mau datang. Oh iya. Oh, oke. Megawati kan agak kesal karena ada Jokowi di situ. Kalau gue datang jadi kayak gue bertemu dengan Prabowo juga, Jokowi juga gitu loh. SBY juga misalnya. Jadi dia nggak mau datang nih Megawati ke Prabowo. Prabowo lah yang datang ke rumahnya Megawati. Oke. Ya, apakah dia menghadap? Tidak. Dia datang untuk Datang bertemu, aja. bercengkrama, berbicara, Iya. membangun silaturahmi dengan seorang mantan presiden yang punya partai besar. Boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Apakah Lukas lagi itu protes? Enggak. Baru Diem protesnya aja. sekarang. Diem aja. Nah sekarang Prabowo datang ke Jokowi, kenapa? Jokowinya lagi sakit. Ya, Dia nggak bisa keluar dari Solo. jenguk lah. Menjenguk tapi ngobrol. Iya. Ya. Ketawa ke TV kan, makan soto juga. Enggak tahu. Karena dia ada Iya. katanya selama dia di Solo tuh ada 3 kali ketemuan sama Jokowi. Oke. Yang termasuk Kongres PSI bukan? Di Kongres PSI mungkin ketemu juga. Iya. Iya. Ya, mungkin ya. Tapi ada juga yang datang ke rumahnya Pak Jokowi. Ya masa itu dianggap sebagai seorang presiden melapor ke mantan presiden? Itu dia. Dan tuduhan-tuduhan yang lain Bang, Ya. itu bahwa Pak Jokowi itu kata Lukas itu presiden yang gagal. Iya, dia bilang kan, ngapain sih Pak Prabowo deket-deket sama Pak Jokowi? Pak Jokowi itu presiden yang gagal gitu. Coba deh kalau misalnya Pak Prabowo puasa ketemu setahun aja katanya. Puasa ketemu setahun aja dari Pak Jokowi, pasti pikirannya lebih jernih. Pak Lukas tuh ngungkapin Katanya. Bang, jadi kayak gagalnya itu dari segi indikator ekonomi makro katanya, dan kayak berbagai infrastruktur yang dianggap menurut dia itu mangkrak. Jadi istilahnya ya jangan-jangan tuh, bahkan dia nuduh jangan-jangan uang buat infrastruktur dikorupsi tuh sama si Jokowi. Masuk tuh Jokowi. ke kantongnya Iya, pribadi. masuk gitu. kantong pribadi tuh kayak gitu. Ya, saya betul-betul nggak ngerti kenapa masih ada orang yang mempersoalkan pembangunan infrastruktur ya. Ya misalnya gini deh, jalan tol. Ya. Tuh jalan tol kan sekarang orang dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu, Jakarta ke Surabaya itu sekarang penghematan bensin segala macam tuh berlipat-lipat kan. Waktu yang digunakan untuk bisa mencapai kota-kota terjauh itu di Jawa itu kan sekarang udah semakin singkat. Iya. Itu pasti berdampak dong pada bisnis. Sekarang dengan mudah truk-truk yang membawa atau apalah kendaraan-kendaraan berat yang Antar membawa kota lah ya.
ya nggak sih? Apa? Truk antar kota. Iya, bis antar kota dan truk-truk yang emang Iya, yang membawa apa segala macam barang untuk diperdagangkan, untuk dijadikan bahan untuk bahan baku lah ya. bahan baku gitu ya. Itu kan menjadi lebih Iya, mudah. ya, gampang dan Ya. ya. Nggak sempurna, tentu saja nggak sempurna sama sekali. Kan manusia tidak ada yang sempurna. Ya kan, memang dibangunnya secara perlahan-lahan. Benar. Karena selama bertahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah dilakukan. Atau misalnya ke Papua kan, Nah, ya tentu aja hasilnya tidak bisa kita lihat dalam waktu yang sangat cepat. Ini kan soal membangun sebuah pembangunan yang berkelanjutan dan yang berkepanjangan juga pasti butuh waktu bertahun-tahun. bertahun-tahun ya. Tapi saya sih merasa bahwa ya udah kalau orang udah benci, memang Susah. apapun akan Emang dibaca susah. dengan akan cara. terus dicari celahnya gitu. Iya. Nah, tapi kembali ke logika tadi. Iya. Kenapa dia sekarang bilang Pak Prabowo jangan main sama Jokowi? Posesif banget Posesif, sih. iya. Gak suka deh cowok posesif ya. Iya, posesif banget. Takutnya ini Bang, Pak Lukas nganggep kalau berbagai pengaruh buruk dari Pak Jokowi itu yang dianggap gagal jadi presiden, kontroversial, akan nanti takutnya nular gitu ke Pak Prabowo. Itu kan Iya. tolol Katanya banget. soalnya kalau diperhatiin setiap Pak Prabowo sama Pak Jokowi ketemu itu publik katanya bingung karena jadi gerasak gerusuk gitu loh. Ini sebenarnya apa sih? Ya sebenarnya aku juga bingung sih Bang, Ini nggak maksud tahu. dia publik tuh publik mana? Iya, indikatornya publik yang menurut dia yang mana? Publik yang mana sih? Aku juga Dia. bingung juga. Ya mungkin. Dia kan publik ya. Oh iya. Kan? juga. Enggak, dia sama keluarganya kali. Dia sama teman-temannya kali. Sama Mungkin. circle-nya. Sama circle-nya Circle-nya. kali. Kali setiap kali ada berita Prabowo ketemu Jokowi. Apa sakit hati kan? Hah? Jokowi bertemu lagi dengan Prabowo. Bingung kami. Oke, Yang bingung circle tuh kita bingung kalian. Yang kami mah enggak, kita malah seneng. Iya. Iya kan? Ya bayangin kalau misalnya Prabowo, Jokowi, SBY, Bu Mega ketemu kompak main bareng, Iya. main bridge berempat sih. Wow. Wah. Main ular tangga. Main ular tangga. Main monopoli ya. Kan seneng kita ngeliatnya Iya. kan. Presiden-presidennya kompak ya, bersahabat kan. Ini kenapa dia malah marah-marah? Jangan ketemu. Nggak seneng banget akur gitu. Ya, nggak seneng banget sama akur ya. Setahun aja. Apa gimana tadi? Iya, puasa ketemu setahun aja coba gitu. Nanti niscaya Pak Prabowo akan lebih jernih pikirannya, lebih sehat, Iya. katanya berpikirnya Dan lebih fresh. juga ya. ini Bang, gerakan Pak Lukas tuh menyoroti waktu Pak Prabowo kan ke rumah Pak Jokowi sama datang ke Kongres PSI. Terus dia bilang gini, kan Bapak kepala negara pasti punya agenda yang lebih jelas, yang lebih urgent, yang lebih inilah kayak lebih prioritas gitu. Maksudnya ngapain sih Pak datang-datang ke rumah Jokowi yang emang title-nya mantan presiden, apalagi datang ke Kongres PSI. Jadi kayak nganggep agenda-agenda itu bukan agenda kenegaraan yang penting. Iya, iya. Yang Dia marah urgent gitu. Prabowo ke PSI. Karena menurut dia PSI itu partainya Pak Jokowi dan anaknya, partai keluarga. Partai punya Jokowi katanya. Partai punya Jokowi. Wah, kalau gitu justru semakin penting kenapa Prabowo datang kan? Dia kan Iya. harus nunjukin bahwa memang saya dekat nih sama Jokowi. Jokowi sekarang punya partai, seandainya betul ya. Iya. Itu adalah partai Jokowi. Jokowi punya partai. Sekarang saya datang, dan kalau kalian lihat nggak live show-nya atau rekamannya ketika Prabowo pidato di PSI, kan dia luar biasa memuji-muji Jokowi, memuji-muji PSI ya, dan orang-orang PSI sangat senang dengan kehadirannya Prabowo. Itu bahkan teriakan-teriakannya sangat jelas. Prabowo Gibran 2 periode. Prabowo Gibran 2 periode. Nah itu yang kata Pak Lukas, Pak Prabowo dianggap tidak menghormati lembaga kepresidenan dan etika kenegaraan. Kenapa? Tahu. Ya, bisa ditonton. Bisa ditonton di Maksudnya channel. gini, gimana logikanya? Prabowo datang ke Jokowi. Iya. Misalnya memuji-muji Jokowi. Iya. Bercerita banyak dengan Jokowi. Masa itu tidak menghormati lembaga Mungkin kepresidenan? itu sesuatu yang memang tidak necessary, kayak ngapain? Necessary kan wajib ya? Ya sesuatu yang maksudnya lu ngapain sih gitu loh. Ya enggak. Tapi kalau dia mau dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan Nah menurut dia itu yang posesif melanggar tadi. Iya. Dia nggak kepengen banget. Dia itu
saya sih merasa bahwa dia betul-betul nih penonton ingin agar Prabowo Jokowi itu hubungannya hancur, Pecah, ya, hubungan pecah. Hancur. Harus hancur. Iya. Karena itu dia harus menggambarkan dia kayak nakut-nakutin Prabowo nih. Kalau lo mendekat kepada Jokowi, lo ikut hancur. Ibaratnya Pak, hati-hati Pak, gitu. Iya, karena dia kan juga nyorotin tuh di podcast itu kayak oke. Kayak publik tuh udah yang kayak lumayan lega, katanya lumayan ada harapan nih abis Ketika kasus apa? Pertamina terungkap, dia kayak udah mulai jauh nih sama Pak Prabowo, si Pak Jokowinya udah mulai jauh nih. Ketemu lagi gitu. Jadi emang posesif sih menurut aku. Itu dan gini ya, Pak Lukas, saya sih yakin ini akan terus kok, hubungan baik ini akan terus Terjaga. selama Terjaga. 5 tahun sampai 2029. 10 tahun ya Bahkan berarti? ya enggak, sampai 2029 baru 5 tahun. Ya Oh, udah iya. 10 tahun dari 2019 Iya, maksudnya, ya. Sampai 2029 ini masih akan akur. Iya, Dan Gibran akan terus menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. benar. Bahkan sangat mungkin, saya ingatkan yang tentang PSI tadi tuh. Aha. Yel-yelnya adalah Prabowo Gibran dua periode. Wow. Iya. Artinya 2029 itu naik lagi berdua Sampai 2034. sampai 2034. Iya, benar. Kamu kalau nggak bisa menerima kenyataan itu stresnya seperti apa coba? Iya. Kan kita mulai khawatir nih. Sekarang aja ngomongnya udah mulai ngaco-ngaco nih Lukas. Ya, Ibaratnya kalau lagi galau di kamar, bawa tisu. mendingan memperbanyak Ibadah. ibadah ke gereja ya. Lebih mohon ampun sama Tuhan. Ya, Pak. Berilah petunjuk kepada Prabowo apalah ya. Oke. Sering-sering berpuasa lah ya. Ya. Sering-sering beribadat lah Lukas ini. Iya. Jangan memperbanyak kebencian. Iya, kalau enggak hidup kamu diisi dengan kebencian, terus muncul lagi nih Prabowo Jokowi sakit lagi, ngomong lagi, sementara teman-temannya ada yang masuk penjara karena pencemaran nama baik. Iya. Iya juga ya. Iya, hati-hati tuh Pak Lukas tadi ngomongin korupsi kan. Iya. Enggak, Iya. misalnya gini, dia udah sakit hati nih, Iya. udah nggak punya teman nih, marah terus, teman-temannya malah masuk penjara, Sulit. Sulit nih. kan udahlah, ya main kesini aja. Iya. Ya. Ketemu Bang Ade. Enggak, saya nggak mau. Oh, enggak. Oke. Jadi gitu. Ini emang agak. Tadi saya ada yang jalan ngobrol terus. Oh iya, dia juga udah bilang masyarakat sudah muak pada Jokowi. Yang mendukung Jokowi itu tinggal buzzer bayaran. Oh iya, buzzer Siapa aja bayaran. sekalian tuh akan dimaki-maki sebagai Kita buzzer dibilang bayaran. blow on. Blow on. Ternak Mulyono. Termul. Enggak, kalau itu bukan istilahnya. Bukan istilahnya Lukas. Itu istilahnya Dokter Tifa. Enggak juga sih. Ya, banyak lah. Tapi kalau Lukas bilang blow on nih. blow on. Kita tuh buzzer bayaran. Bang, itu biasanya kalau orang ngatain orang itu biasanya mental ke diri sendiri. Waduh. Atau mungkin karena dia sekarang udah nggak ada yang bayar. Sangat Agak menyedihkan sih. Menyedihkan. Oh ya, dia mengingatkan juga Prabowo. Dia bilang, kamu tuh udah sukses sebetulnya selama ini. Bayangin, ya. 1998 nama dia tercemar kan, karena dianggap terlibat dalam aksi-aksi politik di zaman itu, sehingga dia diberhentikan nih dari militer Indonesia. Dia ke Yordania, harus meninggalkan Indonesia waktu itu. Yeah. Dia ke Yordania, terus balik lagi ke Indonesia, bikin Partai Gerindra. Dia menggunakan istilah the great comeback. Pak Lukas ini gambarin. Lukas itu menggambarkan Prabowo itu Prabowo. Oke. kembalinya ke Indonesia itu luar biasa. Iya. Setelah dia terlempar dari kursi kekuasaan tahun 1998, zamannya Pak Harto itu, kan dipecat. Dia dipecat kan, bayangin dia dipecat. Udah pecat, terus dia pindah ke Yordania. Terus balik ke Indonesia bikin partai. Nah, Gerindra. setelah periode yang sangat gelap itu, kata dia. Iya, tapi emang gelap dong. Emang dipecat, berhenti dari seorang jenderal Kopassus gitu ya. Diberhentiin, dia ke Yordania, di Yordania
entah ngapain gitu, terus Oke. balik ke Indonesia. Nah di Indonesia dia mulai dengan bikin Partai Gerindra. The Great Itu kan Comeback. awal tahun 2000-an itu. Iya. Ya. Nah, ini tahun 2025 orang yang semula sudah ditendang dari kekuasaan itu, yang maju tahun 2014 kalah, 2019 kalah, sekarang menjadi presiden Indonesia. Itu kan luar biasa pencapaiannya. Nah, ini semua kata si Lukas hancur begitu kamu itu mendekat ke Jokowi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Tanda begitu kan? Ya Oke. itu memang sampai tahap sebenci itu si Lukas ini terhadap Jokowi. Dan lagi-lagi saya kembali ke cerita awal saya. Di masa Orde Baru, Lukas ini diakui sebagai salah seorang jurnalis yang berintegritas. Kemudian dia menjadi salah seorang pimpinan Dewan Pers. Ya. Iya. Dia banyak nulis buku, dia bikin melatih para wartawan muda. Iya. He was seorang jurnalis yang dihormati. Tapi kalau sekarang mungkin karena saking sakit hatinya itu, dia malah meracau seperti ini. Saya khawatir dia akan dikenang sebagai orang yang loser, yang gagal. Oke. Kalau misalnya emang mau banding comparing ya kayak mungkin Pak Amin Rais kali ya, kayak he was a great person at the Di masanya. at the past, tapi sekarang ya Ya itu jadinya sedih kan ngelihat Pak Amin Rais ya, ngelihat dia nih Pak Lukas. mungkin ngelihat Abraham Samad, Iya. ngelihat Refli Harun, Iya, betul. ngelihat macam-macam. Iya. Kenapa sih justru kalian mengakhiri karier kalian dengan cara yang memalukan semacam ini, dan semua serangan itu ditujukan pada Jokowi. Jadi Jokowi itu menghancurkan begitu banyak karier orang loh. Karena kita sebagai Gen Z bang, kan kita nggak kenal nih Pak Lukas nih siapa kan. Jadi kalau misalnya point of view-nya dari Gen Z ya, kita nonton, julid banget nih orang. Gitu loh, jadi bukan yang kayak berani banget nih orang, enggak, tapi kok julid banget, kok posesif. Gitu, kita ngeliatnya jadi gitu. Nggak, Julid dalam hal iya. nggak ada bukti ilmiah atau bukti apapun dari sudut pandang objektif yang bisa membuktikan kritikannya itu. Betul, Bahkan betul. mungkin ketika dia kalau nggak salah ngomongin dagelan itu kan, Iya. justru kritikannya itu yang menurut aku bersifat dagelan. How come? Come on man, kayak Kalau aja dia berantemnya lawan Prabowo, Heeh. kita bisa aja nggak setuju ya. Iya, iya. iya. Tapi kan lawannya tuh presiden gitu kan. Jadi wah gila nih orang berani Keren, banget. ya. Ini lawannya orang yang udah turun dari kepresidenan, udah jadi orang biasa-biasa aja, malah lagi sakit segala macam. Lu serang dengan cara seperti ini. Ya itu. Jadi kamu tuh, saya senang bahwa kamu sebagai Gen Z punya cara pandang yang relatif, bukan relatif bahkan, yang objektif, Iya, iya. yang kritis, dan orang-orang tua nih termasuk saya harus dengar apa yang kata mereka katakan. Karena betul kalian nggak pernah terlibat dalam perang-perang ini sebelumnya kan. And all of a sudden sekarang kalian harus menonton ini dan bilang, lu ngapain sih? Ngapain sih? Apa Dan sih? lebih ke lu ngapain kritik pemerintahan sebelumnya gitu loh. Kalaupun memang kritik pemerintahan sekarang aja nggak sih? Iya kalau mau. Iya, kalau mau ngomongin yang sekarang-sekarang aja. Gitu, oke? Gitu. Udah, sabar. Ya. Mohon maaf. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye. Jangan lupa sabar. Oke.